anak-anak semuanya. Kali ini kita akan belajar soal-soal ESPS Matematika latihan 2. Kita simak bersama-sama soal-soal berikut. Soal yang pertama, isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat agar kedua pecahan menjadi senilai. 1/2 sama dengan titik-titik per 4. Kita lihat penyebutnya. 2 itu dikalikan berapa? Hasilnya 4 dikalikan 2. Berarti pembilangnya juga kita harus kalikan 2. 1 dikali 2 itu adalah 2. 2/3 sama dengan 6 titik-titik. Kali ini kita lihat pembilangnya. 2 itu bisa jadi 6, itu dikalikan 3. Berarti penyebutnya juga harus kita kalikan 3. 3 dikali 3 adalah 9. 3/titik-titik sama dengan 6/8. Kita lihat pembilangnya. 3 itu dikalikan berapa? Hasilnya 6 dikali 2. Berarti penyebutnya kita cari bilangan berapa yang dikalikan 2 itu hasilnya 8. Atau bisa juga dengan cara 8 itu dibagi 2. Berarti adalah 4. Titik-titik per 5 sama dengan 6/15. Kita lihat penyebutnya. 5 itu dikali berapa? Hasilnya 15 dikali 3. Berarti pembilangnya juga harus kita kalikan 3. Bilangan berapa yang dikalikan 3 itu hasilnya 6. Atau bisa juga dengan cara 6 dibagi 3 itu hasilnya berapa? Sama saja dibolak-balik, sama saja. Bilangan berapa yang dikalikan 3 hasilnya 6. Atau bisa juga 6 langsung dibagikan 3 sama dengan 2. Selanjutnya ada 3/5 sama dengan titik-titik per 15. Kita lihat penyebutnya ada 5 dan 15. 5 itu dikali berapa? Hasilnya 15 dikali 3. Berarti pembilangnya juga harus kita kalikan 3. 3 dikali 3 jawabannya adalah 9. Lanjut. 5/10 sama dengan 1/titik-titik. 5 itu kita bagi berapa? Hasilnya 1. Kenapa dibagi? Karena pecahan yang di sebelah kanan itu lebih kecil dari pecahan yang di sebelah kiri. Angkanya 5 dan 1 itu kan lebih kecil 1. Jadi kita bagikan. 5 itu dibagi 5 hasilnya 1. Berarti penyebutnya juga harus kita bagikan 5. 10 dibagi 5 itu hasilnya adalah 2. Lanjut, ada titik-titik per 12 sama dengan 4/6. Penyebutnya itu 12 dibagi berapa? Hasilnya 6 dibagi 2. Berarti pembilangnya juga harus kita bagikan 2. Angka berapa yang dibagi 2 itu hasilnya 4. Atau bisa seperti tadi, 4 itu dikali 2 hasilnya berapa? 8 ya jawabannya. Lanjut. 4/titik-titik sama dengan 2/5. Pembilangnya itu 4 dibagi berapa yang hasilnya 2. Berarti dibagi 2. Penyebutnya juga harus kita cari angka berapa yang dibagi 2 hasilnya 5. 10. Lanjut. 10/10 sama dengan titik-titik per 8. 10/10 itu juga bisa kita sebut dengan 1.
10 per 10, 9 per 9, 8 per 8, 7 per 7, 6 per 6, dan seterusnya itu bisa kita sebut dengan 1. Berarti kita harus cari pembilang dan penyebutnya yang angkanya itu sama. Karena di sini penyebutnya itu dituliskan 8, maka pembilangnya juga kita tuliskan 8. Berarti 10 per 10 sama dengan 8 per 8. J, 12 per 20 sama dengan 3 per titik-titik. Pembilangnya itu 12 dan 3. Yang di sebelah kanan itu lebih kecil, berarti kita bagi. 12 dibagi berapa? Hasilnya 3. Kita bagi 4. Berarti penyebutnya juga kita harus bagi 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Lanjut yang K, ada 14 per 35 sama dengan titik-titik per 5. Kita lihat penyebutnya, 35 dibagi berapa? Hasilnya 5 dibagi 7. Berarti pembilangnya juga kita harus bagi 7. 14 dibagi 7 hasilnya adalah 2. Kita lanjut, titik-titik per 27 sama dengan 4 per 9. Kita lihat penyebutnya dulu. 27 itu dibagi berapa? Hasilnya 9 dibagi 3. Berarti pembilangnya juga harus kita bagikan 3. Kita cari angka berapa yang bila dibagi 3 hasilnya adalah 4, yaitu 12. Lanjut poin M, ada 16 per titik-titik sama dengan 2 per 6. Kita lihat pembilangnya, 16 itu dibagi berapa yang hasilnya 2. Kita bagikan 8 berarti. Untuk penyebutnya berarti kita harus cari bilangan berapa yang dibagi 8 hasilnya itu 6, yaitu 48. Kenapa? Karena 48 dibagi 8 itu hasilnya adalah 6. Lanjut poin N, 28 per 40 sama dengan 7 per titik-titik. Kita lihat pembilangnya 28 itu dibagi berapa? Hasilnya 7 dibagi 4. Berarti yang bawah juga harus kita bagikan 4. Berarti 40 dibagi 4 hasilnya adalah 10. Lanjut poin O, 36 per 60 sama dengan titik-titik per 5. Kita lihat penyebutnya, 60 itu dibagi berapa? Hasilnya 5. Berarti kita bagi 12. Kemudian yang pembilangnya kemudian juga harus kita bagikan 12. Berarti 36 dibagi 12 itu hasilnya kita diminta menentukan pecahan yang senilai dari gambar yang sudah disediakan. Sudah disediakan gambar berikut, kemudian kita diminta untuk menentukan pecahan yang senilai dari 1 per 2. Mula-mula kita arsir dulu. 1 per 2 itu luas arsirannya adalah seperti ini. Kemudian kita cari pecahan yang lain yang memiliki luas arsiran seperti 1 per 2 itu ada pecahan yang mana saja. Kita cari nih, yang sama seperti 1 per 2 itu adalah 1 per 4, tapi 1 per 4 nya ada 2, berarti adalah 2 per 4. Kemudian kita cari lagi. Nah, ini ada 1 per 6, tapi ada 3 bagian 1 per 6, jadi ada 3 per 6. Kemudian selanjutnya ada 1 per 8, tetapi ada 4 bagian yang arsirannya sama besar dengan 1 per 2, berarti bisa kita sebut 4 per 8. Lanjut, ada lagi 1 per 10, tetapi ada 5 bagian 1 per 10 yang arsirannya luasnya sama dengan 1 per 2, berarti adalah 5 per
10. Masih ada lagi? Masih. Terakhir ada 1/12. Tapi ada 6 bagian 1/12, berarti 6/12. Lanjut, yang poin B, kita diminta untuk menentukan pecahan yang senilai dari 1/3. Kita arsir dulu 1/3 ya. Nah, luasnya 1/3 adalah seperti ini. Kita cari yang luasnya sama, arsirannya seperti 1/3. Oh, ternyata 1/6. Tetapi ada 2 bagian 1/6 yang arsirannya sama besar dengan 1/3. Berarti dapat kita sebut adalah 2/6. Masih ada lagi? Masih. Terakhir adalah 1/12 yang ada 4 bagian yang sama besar arsirannya dibanding 1/3, berarti ada 4/12. Kita diminta menentukan pecahan yang senilai dari 2/3. Kita arsir dulu 2/3 nya. Nah, 2/3 luas arsirannya seperti ini. Kemudian kita cari pecahan yang lain yang memiliki luas arsiran yang sama. Ada 4 bagian dari 1/6 yang memiliki luas arsiran yang sama dengan 2/3. Berarti kita bisa sebut pecahan itu atau bentuk pecahannya adalah 4/6. Masih ada yang sama lagi? Masih. Terakhir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bagian 1/12 yang luas arsirannya sama seperti 2/3. Berarti bisa kita sebut bentuk pecahannya adalah 8/12. Selanjutnya kita diminta menentukan bentuk pecahan senilai dari 3/4. Nah, ini adalah luas arsiran pecahan 3/4. Kemudian kita cari pecahan yang lain yang memiliki luas arsiran yang sama. 6 bagian 1/8 yang kita arsir memiliki luas yang sama seperti 3/4. Berarti dapat kita tulis bentuk pecahannya adalah 6/8. Masih ada lagi terakhir 9 bagian 1/12 yang kita arsir itu memiliki luas arsiran yang sama seperti 3/4. Berarti kita bisa tulis 9/12. Lanjut, kita diminta untuk mencari pecahan senilai dari 2/5. Seperti tadi kita arsir dulu 2/5. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari pecahan yang lain yang memiliki luas arsiran yang sama seperti 2/5. Nah, ada 1/10, tetapi ada 4 bagian 1/10. Berarti bisa kita tulis bentuk pecahannya adalah 4/10. Lanjut, ada F 5/6. Itu pecahan senilainya berapa? Kita arsir dulu 5/6. Luas arsirannya adalah seperti ini. Kita cari yang luas arsirannya sama seperti 5/6. Ternyata ada, yaitu 1/12 yang 10 bagiannya itu diarsir. Berarti ada 10/. Soal yang ketiga, perhatikan kartu-kartu pecahan berikut. Kemudian diminta untuk mengelompokkan pecahan-pecahan yang senilai dari kartu pecahan di atas. Cara termudah dari Bu Guru itu adalah kita pilih dulu pecahan-pecahan yang paling sederhana. Contohnya seperti 1/2, 2/3, dan 3/4. 3 pecahan itu adalah pecahan yang paling sederhana dari pecahan-pecahan yang ada. Kita mulai dengan 1/2. Cara selanjutnya itu adalah kita kalikan dulu pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama, seperti 1/2 itu dikalikan 2, itu adalah 2/4. Pembilangnya dikali 2, penyebutnya kita kalikan 2. Kemudian selanjutnya kita kali 3, itu ada 3/6.
Kita kali 4 ada 4/8, kita kali 5 ada 5/10, kita kalikan 6 ada 6/12, kita kalikan 7 ada 7/14, kita kalikan 8 ada 8/16, kita kalikan 9 9/18, kita kalikan 10 10/20 dan seterusnya. Kita kali 12, kita kali 13, kali 14 dan dikali 15. Kemudian kita lihat kartu-kartu yang disediakan oleh soal itu ada tidak yang sama dengan yang sudah kita kalikan. Mari kita lihat, ada 5/10, ada 9/18, ada 12/24, dan ada 15/30. Berarti 1/2 itu senilai dengan 5/10, senilai dengan 9/18, senilai dengan 12/24, dan senilai dengan 15/30. Kita lanjut ya. Sekarang kita waktunya untuk mencari pecahan yang senilai dengan 2/3. Kita kalikan 2, kemudian kita kalikan 3, sama seperti tadi. Kita kalikan 4, kita kalikan 5, kita kali 6, kita kalikan 7, kita kalikan 8, kita kalikan 9, kali 10. Kemudian seperti tadi, kita cari kartu-kartu di atasnya. Berarti ada 6/9, ada 12/18, ada 14/21, dan ada 18/27. Nah, kartu-kartu ini adalah kartu-kartu yang senilai dengan pecahan 2/3. Kemudian sisa 5 kartu ini itu kita lihat apakah senilai dengan 3/4. Ada 9/12, senilai tidak? Ya, senilai. Kenapa? Karena 3/4 itu jika kita kalikan dengan angka yang sama, itu dikali 3 hasilnya adalah 9/12. Kemudian ada 12/6. Itu adalah perkalian dari pecahan 3/4 itu dikali dengan 4. Kemudian 15/20 itu berarti dikalikan dengan 5. 3/4 dikalikan dengan 5. Pembilangnya 3 dikali 5, 15. Penyebutnya 4 dikali 5 itu 20. Yang terakhir ada 18/24. Itu adalah hasil perkalian pembilang dan penyebutnya, yaitu 3/4 dengan angka yang sama, yaitu angkanya adalah 6. 3 dikali 6 18, kemudian 4 dikali 6 itu 24. Lanjut ke soal yang keempat, isilah titik-titik dengan bentuk pecahan yang paling sederhana. Yang pertama ada 6/8 sama dengan titik-titik. Kita bagi dulu 6/8 itu dengan angka yang paling kecil, yaitu 2. 6 dibagi 2 itu hasilnya 3, kemudian 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Yang B ada 5/10 sama dengan titik-titik. Bisa tidak kita bagi 2? Tidak, karena 5 tidak bisa dibagi 2. Kemudian dibagi 3 juga tidak bisa, bagi 4 juga tidak bisa. Berarti kita bagikan 5. 5 dibagi 5 itu hasilnya adalah 1. Kemudian 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. 8/12 kita bagikan 2 dulu, yaitu 4. 8 bagi 2 itu 4. Kemudian 12 dibagi 2 itu adalah 6. Masih bisa dibagi lagi? Masih. Kita bagi lagi 2, yaitu 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Berarti tadi kita bisa langsung membagi juga dengan 4, yaitu 8 dibagi 4 2, 12 dibagi 4 3. Bisa
langsung dibagi 4 bagi anak-anak yang sudah mengerti, sudah mahir, langsung dibagi 4. Kalau untuk anak-anak yang masih belajar itu dibagi 2 dulu. Kemudian yang D ada 12/16, kita bagikan 2 dulu. 12 dibagi 2 itu 6, 16 dibagi 2 itu 8. Masih bisa kita bagi. Kita bagi lagi 2. Berarti 6 dibagi 2 itu hasilnya adalah 3, 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Berarti 3/4 adalah bentuk yang paling sederhana dari 12/16. Lanjut 10/15 sama dengan titik-titik. Kita bagi dulu 5. 10 dibagi 5 adalah 2, sedangkan 15 dibagi 5 itu adalah 3. Ini adalah sudah bentuk pecahan yang paling sederhana dari 10/15. Lanjut yang F ada 18/24 sama dengan titik-titik. Kita bagikan dulu 2. 18 dibagi 2 itu adalah 9. 24 dibagi 2 adalah 12. Masih bisa dibagi lagi? Masih. Mari kita bagikan 3. 9 dibagi 3 itu hasilnya adalah 3. Sedangkan 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Berarti 3/4 itu adalah bentuk yang paling sederhana dari 18/24. Lanjut yang G ada 20/45 sama dengan titik-titik. Kita bagi dulu 5, itu 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. 45 dibagi 5 hasilnya adalah 9. Masih bisa dibagi lagi? Tidak. Berarti 4/9 itu adalah bentuk pecahan yang paling sederhana dari 20/45. Ada ya H 28/36 sama dengan titik-titik. Kita bagi dulu dengan angka 2. 28 dibagi 2 hasilnya adalah 14. 36 dibagi 2 hasilnya adalah 18. Ini masih bisa kita bagi lagi. Kita bagi 2 lagi. 14 dibagi 2 hasilnya adalah 7. Kemudian 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9. 7/9 adalah bentuk yang paling sederhana dari 28/36. Yang I ada 6/64, itu kita bagi 2, yaitu 3/32. Masih bisa kita bagi lagi? Tidak. Lanjut yang J 15/35 itu kita bagi dengan 5. 15 dibagi 5 itu 3, 35 dibagi 5 itu 7. Lanjut yang K ada 12/54 itu kita bagi dengan 2. 12 dibagi 2 itu 6, 54 dibagi 2 itu 27. Ternyata masih bisa kita bagi lagi. Kita bagi 3, yaitu 2/9. 6 dibagi 3 2, 27 dibagi 3 itu 9. 2/9 itu adalah bentuk pecahan yang paling sederhana dari 12/54. Lanjut ada 18/42, itu kita bagi 2 dulu. 18 dibagi 2 itu 9, kemudian 42 dibagi 2 itu 21. Masih bisa kita bagi lagi dengan 3. 9 dibagi 3, 3. 21 dibagi 3 itu 7. 3/7 itu adalah bentuk yang paling sederhana dari 18/42. Lanjut yang M ada 20/45, itu kita bagi 5, hasilnya adalah 4/9. 4/9 adalah bentuk bilangan paling sederhana, bilangan pecahan yang paling sederhana dari 20/45. Ada 13/52, itu kita langsung bagi 13 karena itu adalah satu-satunya angka yang bisa kita gunakan untuk membagi angka 13, yaitu 13 dibagi 13 adalah 1, 52 dibagi 13 adalah 4. Lanjut yang O 25/80, itu kita bagikan 5,
yaitu 5/16. Lanjut nomor 5, itu ada pecahan 3/4 senilai dengan pecahan A/B. Selisih A dan B adalah 4. Tentukan pecahan A/B. Kita tulis dulu 3/4. Itu kita kalikan 2 dulu. Yuk kita coba kalikan 2. 3 kali 2 itu 6, 4 kali 2 itu 8. Berapa selisih antara 6 dan 8? Selisihnya itu adalah 2, berarti bukan 3/8. Kita lanjut, kita kali 3. 3 kali 3 itu 9, 4 kali 3 itu 12. Ternyata selisih antara 9 dan 12 itu adalah 3, berarti bukan. Lanjut, kita kalikan 4, yaitu 12/16. Berapa selisih dari 12 dan 16? Selisihnya adalah 4, berarti bilangan A/B atau pecahan A/B yang dicari itu adalah 12/16. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan soal-soal selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini ya. Sampai jumpa.